Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Oke, walaupun kita masih pembelajaran jarak jauh, tapi kalian harus tetap semangat ya. Jangan pernah bosan. Kita sama-sama berdoa semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa berkumpul lagi di sekolah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke kelas, hari ini Miss akan membahas materi selanjutnya ya, yaitu materi lanjutan dari materi 2 minggu yang lalu. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa dulu ya. Before we study, let's pray together begin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Ya Allah, please give me your blessing of knowledge and understanding. Amin. Nah, oke. 2 minggu yang lalu kita sudah membahas tentang trigonometri analitik ya. Nah, trigonometri analitik yang minggu lalu kita pelajari yaitu tentang penjumlahan dan selisih dua sudut. Nah, untuk pertemuan kita kali ini akan membahas tentang rumus-rumus sudut ganda. Nah, rumus ganda di sini maksudnya penjumlahan dua sudut yang sama besar ya. Nanti ini merupakan kelanjutan dari rumus penjumlahan dan selisih dua sudut yang kemarin. Nah, sebelum kita ke materi, coba Miss Asri ingatkan dulu. Nah, kemarin untuk penjumlahan dan selisih dua sudut, aturan kosinus, masih ingat gak rumusnya apa? Ya, kemarin kan kita pakai rumus singkatan ya. Apa singkatannya? Ya, kalau cos A plus B berarti kokoh sisi terbalik. Kalau ditanya sin A plus B berarti jawabannya sin can CS kembar. Gitu kan? Kalau ditanya tan, nah kalau tan di sini kita punya kodenya apa? Ya, kembar terbalik. Ya, sudah paham kan semuanya materi tentang materi minggu lalu? Oke. Karena dari tugas yang sudah Miss Astri tugaskan kemarin juga alhamdulillah sudah banyak yang menjawab betul. Berarti Miss Astri anggap kalian semua sudah paham ya materi yang lalu. Nah, baik, sekarang kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Miss Astri sudah siapkan videonya. Silahkan disimak baik-baik, dicatat di buku catatannya. Ya, apabila ada materi yang sekiranya tidak kalian pahami, nanti kalian boleh langsung tanya via japri kepada Miss Astri atau telepon ya. Oke, silahkan. Selamat menyaksikan. Oke anak-anak, ini adalah materi tentang rumus-rumus sudut ganda. Oke. Nah, untuk rumus sinus, kosinus, dan tangen sudut ganda atau biasa juga disebut dengan sudut rangkap. Artinya sudut ganda di sini artinya mempunyai sudut yang sama besar ya. Jadi ada dua sudut yang sama besar. Nah, untuk rumus sinus, nah biasa kita simbolkan dengan sin 2A. Nah, di sini sin 2 ini bisa kita rubah menjadi sin A plus A. Karena A tambah A kan jadi 2A. Nah, jika sudah seperti ini, kita ingat kembali nih aturan rumus penjumlahan dua sudut ya yang minggu kemarin kita pelajari. Jika ada sin A plus B, maka sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Atau kalau dalam singkatannya sin can CS kembar, gitu kan. Nah, sekarang kembali lagi ke sini. Sin A plus A berarti ini bisa dijadikan sin A dikali cos A ditambah cos A dikali sin A. Gitu ya. Maka di sini diperolehlah 2 sin A dikali cos A, ya kan? Karena ada 2 kali sin kali cos A. Oke, jadi ini untuk rumus sinusnya, ya. Nah, bagaimana untuk rumus cosnya? Cos sudut rangkap. Nah, rumus cos, misalkan di sini cos 2A. Nah, sama halnya seperti dari sin ya. Berarti di sini cos 2 ini bisa kita rubah menjadi cos A ditambah A, ya. Sama halnya juga kita pakai rumus yang kemarin. Jika pertanyaannya cos A plus B, berarti kan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Atau dalam rumus cepatnya atau rumus singkatnya yaitu kokoh sisi terbalik. Nah, berarti di sini
cos A plus A itu bisa dirubah menjadi cos A dikali cos A dikurang sin A dikali sin B. Nah, di sini kan cos kali cos kan bisa menjadi cos kuadrat. Berarti di sini cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Ya, ingat di pada aturan dari trigonometri, jika sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu kan sama dengan 1. Maka di sini cos kuadrat A itu bisa menjadi 1 dikurang sin kuadrat A. Kenapa bisa seperti ini? Kan mulanya dari rumus ini. Kalau ditanya cos, berarti sinnya pindah ruas. Yang tadinya di sini positif, pindah ke sini kan jadi negatif. Atau sebaliknya, jika pertanyaannya sin kuadrat A, berarti di sini 1 dikurang cos kuadrat A. Ya, ini aturan dari trigonometri. Nah, masukkan ke sini, kita ganti cos kuadrat A-nya, kita ganti dengan yang ini. Ya, kita ganti dengan yang ini. 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Ya, sebenarnya sampai sini juga sudah bisa ya, sudah bisa untuk menentukan dari rumus ini. Nah, ini ada penurunan lagi. Nah, tadi kan sudah seperti ini ya. Nah, berarti kan 1 dikurang sin kuadrat A dikurang sin kuadrat A. Karena di sini sin kuadrat A sama ya, berarti kita jumlahkan aja min 1 dikurang 1 jadi min 2 sin kuadrat A. Ya, sampai sini juga bisa. Nah, ada lagi turunannya. Nah, di sini kan tadi sin kuadrat itu bisa dijadikan ini kan? Ya, bisa jadi ini. Nah, maka di sini sin kuadrat ini kita substitusi, kita ganti ya. Kita ganti dengan 1 dikurang cos kuadrat A. Maka akan menghasilkan 1 dikurang 2 ditambah 2. Ini kan 2 ini negatif 2 kali 1 negatif 2. Negatif 2 kali ini negatif cos kuadrat A berarti jadi positif 2 cos kuadrat A. Maka di sini 2 cos kuadrat A ini kan 1 dikurang 2 itu negatif 1. Nah, jadi ada 3 kemungkinan nih untuk rumus 2 cos 2A. Jadi untuk rumus cos 2A bisa dicari dengan menggunakan rumus ini, digunakan rumus ini, ataupun rumus yang ini. Ya, jadi ada 3 kemungkinan nih, terserah kamu mau pakai rumus yang mana, nanti disesuaikan dengan pertanyaannya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kalau untuk tan, nah di sini tan 2A, berarti di sini tan 2A kan bisa kita rubah menjadi tan A plus A gitu kan. Nah, rumusnya kemarin itu tan A ditambah tan A per 1 dikurang tan A dikali tan A. Maka di sini menjadi 2 tan A, karena kan ini tan A tambah tan A jadi 2 tan A. 1 dikurang tan A dikali tan A jadi tan kuadrat A. Ya, jadi untuk rumus tannya seperti itu. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal ya. Jadi kalian ingatkan tuh 3 rumus tadi. Rumus untuk sudut ganda atau sudut rangkap. Nah, misalkan di sini contoh soal, jika sin A sama dengan 3/5 dengan sudut lancip, hitunglah sin 2A, D cos 2A, dan C tan 2A. Nah, maka kita ingat nih ke sini. Kalau misalkan ditanyanya sin 2A, tadi rumusnya apa? 2 sin A kali cos A. Itu kan rumusnya. Nah, sekarang di sini ada sin A dan cos A. Sedangkan yang diketahui hanya sin A saja. Nah, bagaimana caranya? Nah, berarti kita harus mencari cos dari sudut A. Nah, caranya bagaimana? Dengan menggunakan perbandingan trigonometri ya. Nah, sekarang kita lihat ke sini ya, ke pojok kanan atas. Nah, di sini kita mencari panjang sisi yang lainnya nih, mencari X. Sebentar. Ya. Nah, di sini kita mencari X. Kenapa di sini 3 dan di sini 5? Nah, di sini kan tadi diketahuinya sin A. Kita ingat perbandingan dari trigonometri. Kalau sin itu rumusnya depan dibagi miring. Kalau cos rumusnya itu samping dibagi miring. Kalau tan itu rumusnya depan dibagi samping. Ingat ya, pelajaran kelas 10 ya. Nah, karena di sini kita mencari X ini bisa kalian cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. Jika mencari salah satu sisi, berarti sisi miring kuadrat dikurangi
sisi kuadrat yang lainnya ya. Berarti di sini 5 kuadrat, ini sisi miringnya, dikurang 3 kuadrat yang ini ya. Jadi 25 dikurang 9 maka akar 16. Akar 16 itu berapa? 4. Berarti X ini 4 ya. Nah, baru kita bisa menentukan cos. Berarti cos itu kan samping dibagi miring. Ini kan sudut A misalkan di sini. Misalkan ini A-nya, sudutnya. Depannya ini kan, ini depannya, ini samping, ini miring. Ya, berarti untuk cos itu samping dibagi miring, berarti 4 dibagi 5 ya. Jadi ini cosnya nih, 4 dibagi 5. Terus kalau nah udah kan? Ya, kita langsung kalikan aja. 2 kali 3 6, 6 kali 4 24, 5 kali 5 25. Dapat hasilnya. Ya. Nah, sekarang lihat yang B. Kalau ditanya cos 2A. Nah, tadi cos 2A itu ada 3 penyelesaian kan? Ada 3 rumus. Nah, sekarang karena di sini yang diketahuinya sin, berarti kita pakai rumus yang 1 dikurang 2 sin kuadrat A, ya. Maka di sini kita langsung masukkan 1 dikurang 2. Sinnya ini kan sudah diketahui ya, 3/5. Kita masukkan ke sini, 3/5 kuadrat. Ya, karena di sini kan sin kuadrat. Maka 1 dikurang 2. Nah, kita kuadratkan dulu yang ada di dalam kurung, yaitu 9/25. Maka diperoleh 1 dikurang nih 2 kali 9 18/25. Nah, karena di sini 1 dikurang 18/25, berarti kita samakan dulu penyebutnya ya. Kita pakai KPK. Berarti di sini kita pakainya 25 saja nih, karena 1 itu kan sama aja dengan 25/25 ya. Jadi di sini 25 dikurang 18, maka hasilnya 7. Jadi hasilnya untuk cos 2A itu 7/25. Ya, bisa dipahami? Oke. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu tan 2A. Nah, tadi kan tan 2A itu bisa diselesaikan dengan rumus 2 tan A. Ya, sebentar ganti dulu ininya. Nah, ini kan bisa dicari dengan rumus ini, 2 tan A per 1 dikurangi tan kuadrat A. Ini rumusnya. Nah, sekarang kita kita masukkan tannya. Tadi tannya berapa? Tadi kan tan itu depan dibagi samping. Depannya, ini sudutnya. Tadi depannya 3, sisi satunya, sampingnya 4. Berarti 3/4. Ya kan? Ini tannya. Nah, sekarang masukkan ke sini. 2 kali tan A, berarti 2 kali 3/4 dibagi 1 dikurang tan kuadrat A kan, berarti 3/4 kuadrat. Nah, di sini kita selesaikan. 2 kali 3, 6. Ini kan awalnya itu 6/4 ya. Awalnya itu 2 kali 3/4 itu 6/4 diperkecil jadi 3/2. Nah, ke sini ya, jadi 3/2. Terus 1 dikurang 3 pangkat 2 9, 4 pangkat 2 16. Maka di sini 3/2 kita selesaikan dulu yang di bawahnya. Maka di sini satunya jadi 16/16 dikurang 9/16. Maka diperoleh 3/2/7/16. Nah, untuk mempermudah pembagian pada pecahan ya, kita bagi nih ganti pembagian ini jadi perkalian. Jika 3/2 dibagi 7/16, kalau dirubah menjadi perkalian, maka ini dibalik ya. Dibalik. Maka jadi 3/2 dikali 16/7. Tinggal dikalikan. 3 kali 6 48, 2 kali 7 14. Atau kita perkecil lagi menjadi 24/7. Ya, pembelajaran kita pada hari ini. Semoga video ini memberikan manfaat dan bisa membantu kalian dalam memahami materi matematika. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Nah, kita tutup acara atau kegiatan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.